Sangat bagus. Suara kultivator tua bergema di dalam ruangan. Riak muncul dan kultivator tua keluar. Dia menatap Wang Lin, terutama di antara alis Wang Lin, dan dengan tenang bertanya, "Kamu melihatnya?" Wang Lin bangkit, menggenggam tangannya, dan berkata, "Aku melihat beberapa adegan." Kultivator tua itu tersenyum sementara dia mengangkat tangannya dan meraih ke arah nyala api. Api menyala dan kemudian ditangkap di tangan kultivator tua itu. Hal ini dibentuk oleh sumber esensi asal dari anggota daun emas puncak klan Fu. Memahami sumber asal ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Ini juga merupakan ujian yang harus dihadapi seseorang untuk menjadi murid dalam cabang burung Phoenix dari 4 sekte ilahi. Jika kamu bisa mendapatkan pemahaman, kamu bisa menjadi murid inti. Dengan itu kultivator tua tampaknya mendapatkan jejak kekuatan api itu dan wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah waktu yang lama, dia kembali normal dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin menghilang di tempat. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dengan orang tua ini di sini, tidak ada yang bisa menyentuh planet Suzaku. Setelah mengirim Wang Lin pergi, mata kultivator tua itu mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergumam. Klan Fu, orang tua ini pasti akan membuka lapisan terakhir. Tubuh Wang Lin muncul di puncak gunung di planet Suzaku, dan wajahnya pucat. Dia melihat ke arah klan abadi dan mulai merenung. Tingkat kultivasi kultivator tua itu sangat tinggi. Aku khawatir dia adalah monster tua yang sejajar dengan Master Flamespark, atau bahkan lebih kuat. Tujuannya apa dia tinggal di planet Suzaku untuk jangka waktu yang lama? Pertama-tama, aku dapat mengkonfirmasi bahwa membuka 2 lapisan terakhir dari klan abadi adalah salah satu tujuannya. Aku hanya tidak tahu apakah dia menyadari tanah dewa kuno. Mata Wang Lin menyala dan kemudian dia dengan cepat pergi. Identitas orang itu aneh, tetapi dia adalah seseorang dari suku Phoenix dari 4 sekte ilahi. Namun kata-katanya memiliki makna yang lebih dalam bagi mereka, lupakan saja, ada terlalu sedikit petunjuk untuk berspekulasi. Waktunya pergi. Wang Lin mengambil keputusan. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan Teasan dan teman-temannya. Setelah mengirim pesan, Wang Lin menatap bumi di bawahnya. Dia tahu bahwa dia telah berurusan dengan hal-hal di planet Suzaku, dan bahwa dia tidak bisa tinggal lama di sini. Bagaimanapun Tuosen masih di sini. Sementara dia merenung, dia menghela nafas. Lalu tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat menyerbu ke langit. Pada saat yang sama, Teasan, bocah berkepala besar dan Leiji dengan cepat terbang keluar dari berbagai bagian planet Suzaku. Zhou Wutai berdiri di puncak saat dia menatap cakrawala. Ekspresinya muram, dan setelah lama, dia pergi. Demikian pula, di perbatasan Laut Setan dan negara Houfen, Li Qiqing menatap langit. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, "Adik, mengikutinya adalah pilihanmu. Kakak mendoakanmu." Di sekte awan langit, Tian terbangun seolah-olah dia telah melihat sesuatu dan mendongak. Dia tahu bahwa setelah Wang Lin pergi kali ini, kemungkinan akan sangat lama sebelum dia kembali. Sosok Wang Lin muncul di ruang di luar planet Suzaku, dan sesaat kemudian, Teasan dan lainnya muncul. Teasan mengambil langkah dan bergabung dengan bayangan Wang Lin. Adapun bocah berkepala besar, dia telah pulih sedikit dan dengan hormat berdiri di sana. Mata Leiji menoleh, dan tanpa menunggu perintah Wang Lin, suara letupan datang dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia tumbuh menjadi raksasa setinggi ribuan kaki dan tekanan kuat menyelimuti daerah itu. Alasan banyak kultivator kuat suka menggunakan anggota klan iblis raksasa sebagai tunggangan adalah karena tubuh dan tekanan kuat mereka. Mereka sebanding dengan hampir semua binatang iblis. Selain itu, kemampuan garis keturunan klan ini membuat para kultivator kuat sangat menyukai mereka. Tubuh Leiji bergetar dan dia berlutut. Suara gemuruh keluar dari mulutnya. "Tuan, Leiji sangat bersedia menjadi tungganganmu." Melihat tubuh raksasa itu, Wang Lin memasuki trans sejenak. Mengendarai klan iblis raksasa sebagai gunung memang sangat menarik. Tidak peduli siapa yang melihat ini, mereka akan terguncang. Wang Lin mengungkapkan senyum. Dengan satu langkah, dia mendarat di punggung Leiji dan bocah berkepala besar dengan cepat mengikuti. Dia tidak tinggi, dan meskipun kepalanya besar dan ganas, saat dia berdiri di belakang Wang Lin, jelas dia adalah seorang pelayan. Tubuh Leiji sangat besar dan punggungnya lebarnya ribuan kaki. Kulitnya biru dan permukaan punggungnya rata. Setelah Wang Lin duduk, Leiji meraung dan bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat, meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan binatang guntur, itu tidak jauh lebih lambat. Tubuh besar Leiji dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang dan menciptakan badai yang menyebar jauh dan luas ke segala arah. Bocah berkepala besar melihat semua ini dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia merasakan perbedaan antara sistem aliansi dan sistem Alhiven. Tidak ada raksasa yang tingginya ribuan kaki di Alhiven, apalagi orang yang menggunakannya sebagai tunggangan. Dia merasa tidak percaya hanya memikirkannya, tetapi pada saat yang sama itu memberinya perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Jika dia melihat seseorang dengan tunggangan seperti ini, niat membunuh akan muncul di hatinya dan dia ingin membunuh pihak lain dan mengambil tunggangan itu. Seorang kultivator yang berani duduk di atas seorang kultivator seperti itu bukan orang biasa.
Anak laki-laki berkepala besar menghela napas saat dia menatap Wang Lin. Matanya tiba-tiba menyusut. Seseorang tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia berdiri di atas batu besar. Permukaan batu ditutupi lubang, itu tampak seperti sarang lebah. Orang ini mengenakan warna merah dan tampak seperti sinar merah. Dia memiliki tangannya di belakang punggungnya dan dia dengan cepat terbang menuju Lei Ji. Itu terlalu cepat. Saat itu mendekat, itu menciptakan suara gemuruh yang mirip dengan ledakan sonik. Itu memicu gelombang mengerikan di langit. Pria berjubah merah itu tidak terlihat sangat tua, hanya sekitar 30 tahun. Ada 7 pedang terbang di sekelilingnya, mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Aura pembunuhan ini memberi dipenuhi dengan aroma darah yang menyebar dan membentuk pusaran. Tampaknya terbentuk menjadi binatang seperti piton besar yang membuka rahangnya dan meraung pada Lei Ji. Saat meraung, suara dingin dan kejam datang. Domain pembantaian aliansi budidaya, bunuh Yu Fei, di sini untuk mengambil kepalamu. Saat suara ini bergema, batu di bawahnya meningkat dalam kecepatan. Itu sangat cepat sehingga api merah muncul di batu karena gesekan dan melesat ke arah Lei Ji. Ekspresi Lei Ji menjadi panik dan dia akan menghindar. Pada saat ini, bocah berkepala besar memandang Wang Lin, mengepalkan giginya dan melangkah keluar. Tangannya membentuk segel dan energi asal surgawi melonjak. Energi asal surgawi membentuk badai di luar tubuhnya dan segera, mantra surgawi muncul. Bocah itu berteriak dan mendorong tangannya ke depan. Energi asal surgawi berubah menjadi benang dan dengan cepat mendekati batu besar seperti jaring halus. Namun pada saat ini mata pria berjubah merah itu memerah. Salah satu dari 7 pedang darah segera melesat bagaikan kilat ke arah bocah berkepala besar. Sementara itu di jalan, sejumlah besar kabut merah datang dari pedang darah. Dengan bang, itu berubah menjadi seseorang. Orang ini terlihat persis sama dengan pria berjubah merah. Jelas itu adalah avatar. Setelah avatar muncul, tangannya tersapu dan 7 sinar darah keluar. Tatapannya dingin saat dia menyerbu ke arah bocah berkepala besar, dan mereka mulai bertempur. Keduanya dengan cepat menggunakan mantra, menyebabkan ledakan bergema di antara bintang-bintang. Mereka tidak dapat memutuskan pemenang atau pecundang dalam waktu singkat. Avatar itu berada pada tahap awal Nirvana Scryer. Tubuh asli berada di tahap pertengahan Nirvana Scryer. Mata Wang Lin menyala saat batu itu mendekat. Lei Ji mengeluarkan raungan dan terus mengaum. Bayangan di belakang Wang Lin berkedip saat Teasan melangkah keluar dan melemparkan pukulan. Saat Teasan muncul, ekspresi pria berjubah merah itu tidak berubah sama sekali. Pedang terbang kedua meledak menjadi avatar dengan 7 sinar cahaya darah di sekitarnya dan langsung menyerang Tashan. Ekspresi Wang Lin tenang. Sementara masih di punggung Lei Ji, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi area dan berkumpul. Daerah sekitarnya dengan cepat berubah menjadi neraka guntur. Mata pria berjubah merah menyipit dan batu di bawahnya tiba-tiba berhenti 1000 kaki dari Wang Lin. Dia mengungkapkan senyum dingin dan perlahan berkata, "Kamu memang layak menjadi dewa surgawi Al-Hifen. Kamu layak mendapat gelar guntur surgawi." Dengan itu dia melambaikan tangan dan 5 pedang darah yang tersisa melesat ke 5 arah bersamanya sebagai pusat. Kemudian 5 pedang darah meledak menjadi awan kabut darah dan berubah menjadi 5 avatar lagi. Masing-masing avatar memiliki 7 sinar merah darah di sekitar mereka, dan di dalam setiap sinar merah darah ada pedang terbang merah darah. Dalam sekejap, 5 avatar dan 35 pedang terbang merah membentuk formasi di sekitar orang ini. Setiap avatar berjarak 500 kaki dari tubuh utama. Baut petir di sekitarnya menutup, tetapi anehnya mereka semua terbang ke arah pedang darah. Tidak ada guntur yang bisa memasuki area 500 kaki itu. Gemuruh terus bergema. Pria berjubah merah itu mencibir sambil menatap Wang Lin. Semua guntur diblokir oleh 5 avatar dan 35 pedang terbangnya. Apakah kamu hanya sekuat ini? Pria berjubah merah menggelengkan kepalanya dan matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Jika ini yang bisa dilakukan mantramu, maka kamu tidak bisa melarikan diri dariku. Kilatan dingin muncul di mata Wang Lin dan pusaran muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, jiwa asalnya dari naga petir kuno bergegas keluar dan meraung di langit. Dia menggunakan kendali atas guntur. Di bawah gemuruh-gemuruh, dunia tiba-tiba berubah dan baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kekosongan dan berkumpul menuju Wang Lin. Adegan ini menghancurkan bumi, dan saat suara guntur menyebar, itu menyebabkan lebih banyak guntur muncul. Itu seperti pembalasan ilahi. Pria berjubah merah bernama Yu Fei mengambil satu pandangan dan mulai tertawa. Namun tawa ini dipenuhi dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. Bagus, sekarang kamu memiliki aura guntur surgawi dari sistem bintang Al-Hifen. Bukan buang-buang waktu bagiku untuk datang sendiri mengambil kepalamu. Jika kamu mati, kamu bisa tersenyum saat berada di dunia bawah. Semua orang yang terbunuh olehku terkenal. Sombong. Ekspresi Wang Lin dingin. Dia menunjuk dengan jarinya dan membuat guntur di daerah itu menjadi beberapa kali lebih kuat. Guntur dari puluhan ribu kilometer jauhnya mulai berkumpul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa daerah dalam puluhan ribu kilometer telah berubah menjadi danau guntur.
dan danau guntur menyusut di tengah-tengah gemuruh tak berujung. Pusat dari semua ini adalah pria berjubah merah. Kecepatan kontraksi terlalu cepat, dan saat berkontraksi, itu menarik lebih banyak guntur. Kekuatan guntur seperti akhir dunia. Kontraksi yang cepat menyebabkan sejumlah besar keretakan spasial muncul. Setiap kali guntur lewat, angin dingin dalam jumlah besar akan lepas dari retakan itu. Adegan ini sangat mengejutkan. Saat guntur meraung, kontraksi menjadi lebih cepat. Itu seperti lingkaran besar yang lebarnya puluhan ribu kilometer, dan dengan cepat menyusut dengan pria berjubah merah sebagai pusatnya. Saat guntur berkontraksi, guntur menjadi lebih intens. Saat terus menekan, akhirnya menjadi kuat tak terbayangkan. Kekuatan ini seperti memadatkan semua guntur dalam jarak puluhan ribu kilometer menjadi satu titik. Kekuatan yang dimiliki petir ini sebanding dengan pembalasan ilahi. Pada saat ini, itu seperti orang gila dan itu membuat suara begitu banyak sehingga tidak ada suara lain. Bahkan Teasan dan bocah berkepala besar yang sedang bertarung, segera mundur dan mengungkapkan ekspresi serius. Dalam sekejap, saat semua guntur dari puluhan ribu kilometer jauhnya berkumpul, gelombang guntur menabrak 35 pedang terbang pria berjubah merah dan 5 avatar. Ini menciptakan ledakan yang mengejutkan. Semua guntur dalam puluhan ribu kilometer terkompresi dan akhirnya menghujani pedang terbang. Salah satu pedang darah segera gemetar dan runtuh. Pedang itu hancur berkeping-keping yang kemudian didorong kembali oleh guntur. Ini tidak berakhir di sini. Pedang terbang yang tersisa semua runtuh di bawah pemboman petir yang menghancurkan bumi ini. Hanya dalam sekejap, 35 pedang terbang semua runtuh. Guntur di sekitarnya tidak berhenti, ia menyerang pria berjubah merah dengan momentum mengerikan. 500 kaki hanya butuh sesaat untuk menyeberang. Sama seperti petir kental, 5 avatar berubah menjadi 5 pedang besar dan memaksa blokade 100 kaki di sekitar Yufei. Guntur dengan cepat menabrak mereka, menyebabkan mereka bergetar, dan suara retakan berasal dari pedang. Ekspresi Yufei masih netral. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Aku memang meremehkan kekuatan gunturmu, tapi itu tidak cukup." Saat dia berbicara, dia membuka tasnya dan ada sesuatu muncul di tangannya. Objek ini adalah cabang, itu tampak sangat normal, tetapi mengeluarkan aura kuno. Salah satu harta domain pembunuhku, cabang pohon guntur dunia. Master domain mengatakan bahwa ini bisa menekan gunturmu. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan menghancurkan gunturmu. Dengan itu, ia melemparkan dahan ke depan. Pada saat yang sama, kelima pedang yang memblokir guntur dengan cepat mundur. Saat 5 pedang darah mundur, tidak ada yang menghalangi guntur, sehingga segera menyerang pria berjubah merah. Namun pada saat ini, Wang Lin tampaknya kehilangan kendali atas guntur, dan semuanya melesat ke cabang. Saat guntur bergemuruh, dahan menyerap semuanya, dan semburan guntur dapat terlihat di sekitar dahan. Yufei berdiri di samping cabang sambil mencibir. Guntur sepertinya menutup mata terhadapnya, itu sama sekali tidak melukainya dan semuanya bergegas ke cabang. Bahkan Wang Lin menjadi muram karenanya. Dengan kultivasi Nirvana Scryer tahap awalmu, kecuali ada keajaiban, kamu tidak ada apa-apanya di depanku. Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Mata Yufei mengungkapkan niat membunuh saat ia menerjang guntur. 5 pedang terbang melesat dan mendekati Wang Lin. Wang Lin mundur saat dia menatap Yufei yang mendekat, dan dengan tenang berkata, "Aku akan memberimu keajaiban." Dengan itu riak muncul di bawah kakinya dan dia tiba-tiba menghilang. Yufei terkejut dan matanya menyusut. Energi asalnya melonjak, menciptakan badai di sekelilingnya, tapi dia masih belum menemukan jejak Wang Lin. Ada sebuah planet budidaya di sistem aliansi yang jauh dari planet Suzaku. Energi spiritual dari planet ini padat dan itu adalah negara peringkat 6. Ada 5 negara budidaya peringkat 5 di planet ini. Di salah satu negara budidaya peringkat 5, satu bernama Bulan Jatuh, ada seorang wanita berdiri di luar ruang alkimia di gunung belakang. Wanita ini mengenakan gaun kupu-kupu merah muda. Dia tidak terlihat sangat tua dan sangat cantik. Ada setitik keping logam di atas alis kanannya yang membuatnya tampak sangat imut. Kulitnya yang seperti batu giok dan rambut seperti awan membuatnya sangat menarik. "Saudara senior Wang, apakah kamu di sini?" "Aku Song Ying." Wajah wanita ini merah. Dia sangat cantik dan dia melihat ke dalam ruangan saat dia berbicara. Seseorang sedang duduk di ruang alkimia. Dia memiliki rambut merah dan ekspresinya sangat dingin. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, dan aura dingin yang dia berikan membuatnya merasa seolah-olah akan terasa seperti musim dingin kemanapun dia pergi. Saat suara wanita itu datang dari luar, pria itu mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Aku tidak di sini." Setelah itu, dia menutup matanya dan fokus pada kultivasi. Setelah wanita itu mendengar suara dingin ini, dia langsung menjadi bahagia. Dia mengambil beberapa langkah dan berjalan langsung ke ruang alkimia. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Wang Lin, aku tidak akan terlalu lama mengganggumu. Aku hanya akan duduk di sini sebentar dan kemudian pergi." Ketika dia berbicara, dia tiba di luar ruangan tetapi tidak masuk ke dalam. Dia duduk di luar. Dia bisa merasakan aura dingin datang dari kamar. Aura ini memasuki tubuhnya dan membuat wajahnya memerah, tetapi dia merasa sangat nyaman. Kultivasinya terkait dengan energi dingin.
Tidak ada banyak tempat di sekte dengan energi dingin, dan dia tidak bisa memasuki tempat-tempat itu dengan statusnya. Suatu kali, dia datang ke sini untuk mengambil pil dan tanpa sengaja menemukan bahwa energi dingin di tubuhnya telah meningkat banyak. Penemuan ini membuatnya sangat bersemangat dan dia terus datang ke sini. Akhirnya, dia menemukan ada murid sekte luar bernama Wang Lin di sini. Orang ini adalah seorang pekerja di ruang alkimia, tetapi dia merasa itu sangat jangkauan. Meskipun dia adalah seorang pekerja, dia belum pernah melihatnya melakukan pekerjaan apapun. Dia bahkan melihat paman master di ruang alkimia sangat menghormati Wang Lin. Dia punya perasaan bahwa Wang Lin memiliki banyak rahasia, bahwa dia sangat misterius. Dengan mengingat hal ini, dia memiliki keinginan untuk mengungkap semua rahasia itu karena suatu alasan. Selain itu, tempat ini banyak membantu kultivasinya, jadi dia datang ke sini hampir setiap hari. Adapun dinginnya Wang Lin tidak hanya dia tidak takut, itu membuatnya ingin mengungkap lebih banyak rahasianya. Dia hampir selalu memikirkan sosok dingin Wang Lin. Wajah Songing memerah saat dia berkultivasi, tapi detak jantungnya meningkat dan dia tidak bisa membenamkan dirinya dalam kultivasi. Menyentuh item di pakaiannya, dia ragu saat dia menggigit bibirnya dan dengan lembut berkata ke kamar, "Kakak senior Wang, aku." Namun sebelum dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dan Wang Lin berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, sejumlah besar energi dingin menyebar. Aura dingin ini tidak nyata, itu hanya tersisa energi spiritual dari saat Dewa Kuno menyerap energi spiritual. Tampaknya tidak berarti bagi Wang Lin, tetapi bagi yang lain, energi spiritual ini sangat padat. Untungnya, ini adalah ruang alkimia yang sudah memiliki energi spiritual yang padat, jadi itu tidak jelas. Munculnya tubuh utama Wang Lin menyebabkan Songing menelan kata-katanya. Saat dia mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan, dia melihat kakak senior Wang yang sangat dia kagumi mengambil langkah, melesat ke langit, dan menghilang. Ekspresi Songing suram saat dia mengeluarkan kantong bersulam. Itu dipenuhi dengan beberapa ramuan roh yang dia pilih secara pribadi dan kemudian dijahit ke dalam kantong. Item ini memiliki efek memungkinkan seseorang untuk tenang. Dengan satu langkah, tubuh utama Wang Lin meninggalkan planet budidaya dan bergegas ke luar angkasa. Sama seperti tubuh asli memasuki ruang angkasa, riak muncul dan Wang Lin berjalan keluar. Avatar dan tubuh utama berjalan menuju satu sama lain sampai mereka bertabrakan. Lalu ada kilatan sinar hijau dan keduanya menjadi satu. Setelah ratusan tahun berpisah, avatar Wang Lin dan tubuh aslinya menyatu sekali lagi. Aura kuat datang dari tubuh Wang Lin dan mengisi bintang-bintang. Penggabungan tubuh aslinya dan avatarnya, perpaduan antara Dewa Kuno dan seorang kultivator Qi, menyebabkan suara-suara yang muncul bergema dari tubuh Wang Lin. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di sekitar tubuhnya. Mata kiri Wang Lin berisi matahari dan mata kanannya berisi bulan. Rambutnya tidak lagi merah setelah menyatu dengan rambut hitam avatarnya, sekarang menjadi ungu. Itu bergerak tanpa angin, dan bintang Dewa Kuno disembunyikan oleh mata ketiga. Tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda mereka. Aku akan memberimu keajaiban. Suara dingin Wang Lin bergema dan berubah menjadi keributan tak berujung yang bergema di antara bintang-bintang. Dengan langkah, dia menghilang.